Nah, terus ada namanya RDW. RDW itu Red Cell Distribution Width. Itu apa? Perbandingan variasi ukuran sel dari eritrosit. Harusnya eritrosit kan sama ya ukurannya, sama-sama matur, sama-sama bentuknya bikonkav, sama kayak begitu gitu kan. Tapi kalau ukurannya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang gepeng, ada yang segala macam, berarti RDW-nya akan naik. Nah, kalau RDW-nya itu naik, kita bilangnya anisositosis. Oke, berapa normalnya? 11,6 sampai 14,6. Intinya kan sama-sama 0,6. Di 11 sampai 14. Saya kan 0,6 gitu ya. Itu RDW-nya naik, berarti banyak macam-macam selnya. Nggak cuma satu, lebih banyak macam macam bentuk eritrositnya gitu ya. Jadi ini aku bintangi, aku harapkan paling nggak kamu hafal tadi ya minimal deh kalau kalian pengen hafal minimal aja HB, MCV, MCH atau MCHC. Silahkan kamu pilih mau pakai MCH, mau pakai MCHC silahkan. Oke. Nah, ini contohnya tadi ya, MCV itu sebenarnya kan tadi kan aku bilang ya, MCV itu adalah rata-rata volume dalam sel. Itu didapat dari mana sih sebenarnya ya? Hitungannya itu didapat dari hematokrit per jumlah sel darah merah dikali 10. Nah, itu hasilnya nanti MCV-nya berapa. Sedangkan MCH, karena MCH itu pakai pewarnaan yang memberikan warna pada eritrosit kan HB ya. Berarti kita ukurnya pakai HB, guys. Bedanya, kalau MCH adalah HB per berapa sel darah merahnya, kalau MCHC, HB per berapa hematokritnya. Dan perkaliannya pun beda. Kalau MCH dia dikali 10, kalau MCHC dia dikali 100. Oke. Nah, ini ya tadi caranya kalau kamu melihat hasil lab gitu ya. Yang pertama kamu cek eritrositnya dulu ya. Kamu lihat dia anemia apa polisitenia. Habis itu kamu lihat HCT-nya. Normalnya HCT 3 kalinya HB. Habis itu kamu lihat tadi MCV, MCHC, terus RDW. Kalau RDW-nya naik, berarti ya tadi 11,6 sampai 14,6, berarti dia macam-macam bentuknya, anisositosis. Berarti. Oke. Udah nih, selesai. Sekarang kita baca retikulosit. Retikulosit itu apa, Rek? Sel darah Eritrosit merah muda. imun. Nah, retikulosit yang masih belum matur ya. Nah, retikulosit yang masih belum matur itu sebenarnya dibagi lagi, guys. Kita lihat di sini ya. Sorry, immature reticulocyte fraction ini ya. Ya, boleh kamu pakai retikulositnya banyak apa enggak? Ya sudah silahkan pakai ini yang ada kata R-nya depannya. Terus ini apakah IRF, LRF, RRF, HRF? Gimana ya menjelaskannya? Kamu ingat kan, kalau bayi itu, anggaplah bayi ya logikanya. Bayi yang normal namanya aterm. Kalau bayi yang tidak normal, yang masih lahir sebelum waktunya kan ada apa? Ada prematur, ada imatur gitu kan. Ada yang lebih muda lagi gitu ya. Anggapan kayak gitu aja. Jadi eritrosit yang belum matur itu juga retikulosit kan yang namanya. Retikulosit pun dibagi lagi guys. Jadi ada yang low fluorence ratio, ada yang middle fluorence ratio, ada yang high fluorence ratio. Ada nggak ya di sini ntar? Cari gambarnya ada nggak ya? Nah ada. Nah sekarang aku tanya kalian deh. Eritrosit kan kita sepakat ya. Semakin matur eritrosit, semakin dia nggak punya nukleus. Toh semakin dia imatur, semakin ada nukleusnya. Berarti guys, kalau semakin matur, warnanya semakin pucat apa semakin gelap? Kalau semakin matur. Pucat. Oke, semakin pucat berarti kan. Berarti eritrosit semakin gelap, berarti semakin imatur gitu ya. Nah, sehingga yang high fluorence ratio, yang high itu semakin imatur, berarti yang dia tuh gelap banget eritrositnya masih. Middle atau MFR masih agak-agak low, masih ntar lagi mau matur gitu ya. Tuh ya. Itu apa namanya? Kalau kamu pengen tahu apa namanya retikulosit yang lebih imatur yang mana, silakan pakai itu gitu. Tapi apa sih Kak emang manifestasinya kalau banyak yang imatur atau banyak yang retikulosit? Kan aku bilang kalian ya, normalnya retikulosit itu dikit di dalam darah. Yang kamu cek kan di dalam darah kan, di sini kan, di perifer kan.
Kalau retikulositnya sudah banyak, berarti saking kayak kekurangan darah tubuh sampai manggil yang di dalam bone marrow, ayo keluar gitu. Jadi kalau retikulositnya banyak, berarti dia anemianya cukup udah agak lama gitu loh anemianya. Sampai yang di dalam bone marrow dikeluarkan sudah, berarti nggak lagi akut gitu. Nah, ini nggak usah ini aja. Nah, ini dia. Kalau kita bandingkan ke scattergram, kita lihat ya. Ini kan red blood cell yang sudah matur. Terus harusnya yang LFR yang low lebih sedikit dibanding yang red blood cell yang sudah matur. MFR lebih sedikit, HFR yang high itu lebih sedikit lagi. Ada nggak ya? Ini kayak gambarnya ini. Nah, ini kan lebih sedikit toh. Yang ini banyak banget. Yang ini lebih sedikit lagi, yang lebih. Nah, ini dikit sekali kan. Itu yang HFR sebenarnya. Itu maksudnya gambar scattergram gitu. Jadi kalau ternyata yang di bagian sini misalnya di bawahnya gitu ya, yang di bagian ujung sini jadi misalnya sampai gemblok gini ya, berarti yang bagian HFR-nya lebih banyak dong, yang high fluorescence ratio-nya tinggi banget berarti itu. Oke. Nah, sekarang kelainannya. Ada yang abnormal strukturnya, ada yang abnormal fungsinya, ada yang abnormal jumlah. Ini udah aku jelaskan kemarin kan ya di PPT dokter Yeni. Kalau peningkatan namanya polistemia, kalau kekurangan namanya anemia. Perlu diingat dulu siklusnya eritrosit yang kamu cek tadi kan ya ada HB dulu, habis HB HCT, red, jumlah sel darah merah silahkan. Bisa MCV, MCHC, retikulosit, LED nggak perlu lah ya. LED itu laju endap darah. Biasanya kamu cek kalau misalnya pasiennya itu infeksi atau penyakit-penyakit kronis, silahkan. Terus produksinya ASC gitu kan ya. Diproduksi di sumsum tulang atau bone marrow. Terus apa aja yang mempengaruhi? Ada EPO yang mempengaruhi. Terus ada zat besi. Zat besi fungsinya nanti membentuk membentuk hemoglobin. Sedangkan vitamin B12 dan B9 fungsinya untuk mematurasi, untuk menghilangkan nukleus. Jadi ini yang mempengaruhi pembentukan dari eritrosit. Dibentuk biasanya kalau sudah ada berarti ya usianya sekitar 1 sampai 20 hari sebelumnya. Ketika dia sudah selesai fungsinya akan dihancurkan di lien atau di hepar melalui proses hemolisis gitu ya. Mana tuh? Nah, sekarang kita bahas penyakitnya. Anemia. Sebelum aku masuk ke sini gampang kan, Rek ya. Pemeriksaan pada orang, pemeriksaan fisiknya. Orangnya ya lemah, letih, lesu, lunglai di anamnesisnya. Di pemeriksaan fisiknya, konjungtivanya anemis, lidahnya pucat, tangannya juga ikutan pucat gitu kan. Nah, masalah di anemia, aku misalnya agak gampang ngasih tahu kalian ini karena kita udah bahas kemarin sebenarnya ya. Masalah di anemia tuh penyebabnya ada satu. Mungkin karena banyak yang dipecah, banyak yang hemolisis. Bisa karena apa? Bisa karena AIHA kemarin kan, bisa karena talasemia yang mayor, bisa karena apa sih? Malaria gitu. Atau masalah di mana? Masalah di maturasinya yang bermasalah. Contohnya, dia masalah di pembentukan HB karena talasemia atau masalah di defisiensi Fe. Masalah di maturasi nukleusnya, berarti defisiensi folat B9 atau B12. Atau hipoproliferatif, apa tuh? Dari sononya, memang produksinya sedikit. Contoh pada orang yang ada gangguan bone marrow, iron defisiensi juga bisa sih sebenarnya. Atau jangan-jangan kekurangan sinyal. Contohnya, dia karena gangguan ginjal sehingga kekurangan EPO bisa. Dan ya, nah sebenarnya kamu juga bisa mengkira-kirakan dia anemia yang jenis apa. Bisa pakai tadi kan MCV, MCHC, atau bisa pakai retikulosit. Nah, misalnya ada orang HB-nya kurang dari 12, kamu lihat retikulositnya, retikulosit indeksnya berapa. Oke, kan selain tadi kamu lihat MCV, MCHC, harus hafal ya, Rek ya. MCV berapa normalnya? 80 sampai 100. Oke, MCH? 26 sampai 22. Oke, MCHC berarti 32 sampai 36. Oke, ya. Kamu udah tahu nih HB-nya rendah.